وسلم بالفتوح والوضوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع بسم شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا بفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة مقبولة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid darain amin. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائمين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang tua-tua tak disebut gelarnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya. InsyaAllah kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kembali kita dipertemukan dan insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan bagi kita semua di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun esok yang akan datang insyaallah akan lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, insyaallah dalam setiap bulannya di Sabtu di pekan yang keempat kita melanjutkan majelis ilmu kajian tauhid tentang membahas masalah tauhid, membaca kitab Risalah Amal Ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadan, bermula kaifiat mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al itu. Apa itu af'al? Af'al itu segala kelakuan yang terjadi di semesta alam. Af'al itu perbuatan. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il perbuatan, fa'il yang memperbuat. Bermula kaifiat mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al itu, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tiqad yang putus, dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang titik tanpa koma, tidak ada keraguan lagi mana bahwasanya sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini, sama ada perbuatan yang baik seperti perbuatan iman, taat, atau perbuatan yang buruk sekalipun, termasuk perbuatan yang kufur, perbuatan maksiat,
dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, dan sama ada perbuatan itu mubasyarah atau perbuatan tawallud. Perbuatan tawallud itu ialah perbuatan mubasyarah yang beserta dengan usaha ikhtiar hamba, seperti gerak kolam pada tangan orang yang menyerang. Dan jadi ada gerak tangan ketika kita nulis, ya, ada asar, ada muasir, ada bekas, ada yang memberi bekas, ada yang menggerakkan, ada yang menuliskan. Memang mazharnya lahirnya kita yang menulis, tapi kita bergerak itu digerakkan oleh Allah Ta'ala atas izin Allah Ta'ala. Dan arti perbuatan tawallud itu yaitu yang jadi daripada perbuatan mubasyarah itu, seperti jadi huruf yang disurat oleh orang yang menyurat. Jadi ada asar, ada muasir. Dengan sebab perbuatan itu jadilah dia perbuatan, ya. Maka apabila tetap pada pemandangan mata hatimu dan mata kepalamu sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini, semuanya kan alam ini banyak, Pak. Ada alamul arwah, ketika kita dulu belum diciptakan Allah Ta'ala. Di dalam surah Ibrahim atau surah Al-Baqarah, ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Tidakkah kalian mengetahui bahwa aku Tuhan kalian, kata Allah. Qalu, para arwah itu menjawab, benar. Mereka berkata, qalu bala, benar ya Allah. Syahidna, kamilah yang menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ada alam arwah, ada alam rahim lebih kurang 9 bulan 10 hari, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam barzakh, ada alam yaumil ba'ts, kebangkitan, ada alam kehancuran, ya, banyak alam itu. Ada alam kebangkitan, ada alam, ya, banyak akhirat, ada alam fisika, ada alam metafisika, ada alam zahir, ada alam ghaib. Di dalam alam ini semuanya itu hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala dengan haqqul yakin. Barulah engkau mendapat ma'rifat wahdaniyah pada af'al. Mendapat ma'rifat itu maknanya mendapat mengenal hakikatnya seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada af'al, pada segala kelakuan yang terjadi. Dan fana'lah dan lenyaplah sekalian af'al makhluk ini, maka pada ketika itu lepaslah engkau daripada syirik khafi. Dan ujub, apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu ialah syirik yang tersembunyi. Bahkan kata Nabi, yang aku khawatirkan itu umatku, yang aku khawatirkan atas umatku itu di akhir zaman adalah syirik yang tersembunyi, Pak. Syirik yang tersembunyi. Ngapa? Oh ya, aku tidak ada makan obat ini, tidak macam atau dekat. Itu tersembunyi. Oh ya, aku kalau ada olahraga, tidak sehat badanku. Itu juga syirik tersembunyi. Tapi kalau orang yang berakhlak kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, sejak aku makan obat ini, sejak aku olahraga, sejak aku ini, sejak aku itu, alhamdulillah, aku adalah sehat. Jadi awalnya boleh, sertanya boleh, ketika ingat Allah, atau akhirnya juga boleh. Yang penting ada koneksi kita. Sebab kalau kita tidak sertakan dengan Allah Ta'ala, maka tergelincirlah dia di dalam syirik
khafi, ya, yang tersembunyi. Insyaallah lah kita tak ada bakal nyembah Tuhan selain Allah, insyaallah. Tapi kita ni banyak terlalu takut dengan atasan kita. Ya, kalau sudah atasannya pun siap, itu bukan tidak boleh disiplin. Tapi bila hayya as-salat, panggilan Allah, itu kan muadzin. Iya, muadzin itu yang memumandangkan azan, yang ngerakkan muadzin itu siapa? Itu hakikatnya. Kalau kita mandang ke hakikatnya, yang ngerakkan itu siapa? Itu Allah Ta'ala. Nah, maka itu kita kadang-kadang banyak mengabaikan panggilan Allah ketimbang dengan panggilan manusia. Apalagi telepon cepatnya mendiamkan, apalagi rokat buka duit, tahan waktu dari kamar mandi telepon berbunyi. Tapi giliran sholat nyantai main masih panjang gitu. Iya, waktu sholat panjang, waktu kita panjang apa tidak itu masalahnya. Waktu kita panjang apa tidak. Jadi ketika seorang hamba dia tahu, dia mempelajari hakikatnya semesta alam ini itu baik yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih lebih dalam lagi, ya. Dan fana sekalian af'al, fana itu lenyap segala perbuatan makhluk termasuk manusia. Maka pada ketika itu lepaslah engkau daripada syirik khafi dan ujub. Ujub itu dia merasa heran diri dia. Ayo percaya tak kakek lain. Dia jadi yang paling bagus baca ini cuma aku. Yang paling berjasa ini cuma aku. Tidak ada waktu pada jalan. Itu jadi ujub. Heran diri, riak, memamerkan amalan-amalan, menunjukkan perbuatan yang baik. Menunjukkan. Sum'ah itu juga ada semacam minta dipuji, minta alam kalau bahasa kita, dan lain-lainnya. Dan jadilah engkau daripada ahlul tauhid yang sebenarnya lagi muwafaqah engkau dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Seperti firman Allah Ta'ala ini dalilnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya Allah Ta'ala jua yang telah menciptakanmu, dan Allah Ta'ala jua yang telah menjadikanmu dan perbuatanmu. Jadi perbuatan kita itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullun min indillah fama lihaula'il qawmu la yakaduna yafqahuna qawla. Yang artinya, katakan olehmu ya Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham mereka akan perkataan. Dan lagi sabda Nabi SAW, la tataharraka dzarratun illa biiznillah. Tiada bergerak di dalam alam semesta ini sesuatu dzarrah, debu jua pun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kata Sayyid Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Walau khatarat li fi siwaki iradatun ala khatiri sahwa aqadaitu biriddati. Jikalau terlintas di dalam hatiku sesuatu kehendak akan yang lain daripadamu, atas khatir, atas lintasanku, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku itu murtad. Maka nyatalah dengan tersebut itu bahwasanya ma'rifat ahlus sunnah wal jamaah, makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan
barang perbuatan ada hanya yang berlaku di dalam alam ini, semuanya hakikatnya af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Maka ketika itu tetaplah Allah Ta'ala wahdaniyah, satu pada segala af'al, pada segala perbuatan yang ada. Mustahil padanya kam muttasil pada af'al. Apa itu kam muttasil pada af'al? Yakni berhubung dengan segala perbuatan. Kam munfasil pada af'al, yakni bercerai pada segala yang namanya perbuatan. Melainkan yang ada pada makhluk ini usaha ikhtiar yang tiada wajib memberi bekas. Dan keduanya itulah takluk pada hukum syarak. Maka barang siapa yang mengusahakan perintah Allah Ta'ala, dia dibalas dengan surga. Siapa orang yang menunaikan perintah Allah Ta'ala, maka dia akan dibalas ganjaran dengan surga. Dan barang siapa mengusahakan nahi, yakni menjauhkan, tidak melakukan yang Allah larang, dia dibalas. Siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia akan disiksa di dalam neraka. Maka janganlah sekali-kali engkau melampaui syariat Muhammadiyah. Jika engkau melampaui akan yang demikian itu, niscaya jadi kafir zindik engkau. Seperti kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, kullu haqiqatin la tu'ayyiduha syari'ah fahiya zandaqah. Tiap-tiap hakikat yang tiada meneguhi akan dia oleh syariat, maka yaitu zindik. Jadi setiap orang yang belajar hakikat tanpa dia belajar syariat, maka sama dengan zindik. Zindik itu apa ya? Kafir. Kafir zindik. Belajar ketuhanan baik, tapi tak belajar syariat. Ngapa? Segala yang ada di semesta alam ini itu punya Allah, kalau itu perbuatan Allah galau. Perbuatan Allah galau. Berjudi gawe Tuhan, main berzina gawe Tuhan, korupsi gawe Tuhan. Ngapa tidak najihad, tidak ada syariat? Seolah-olah langsung dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ini juga salah. Inilah yang bahayanya paham disebut dengan paham Qadariyah atau paham Jabariyah. Qadariyah itu dia pahamnya segala sesuatu mutlak diri dia, tidak dengan Tuhan, tidak dengan kuasa Tuhan, tidak kuasa dengan Allah. Atau orang paham Jabariyah, segala sesuatu itu Allah galau. Ya, segala sesuatu itu Allah galau. Yang termasuk mabok gawe Tuhan, berjudi gawe Tuhan, main berzina gawe Tuhan, segala perbuatan bodoh gawe Tuhan. Ini juga salah. Maka itu kita harus meneguhkan hakikat tadi dengan syariat. Semayang tidak berwudu, tidak berarti istinja. Ya, atau dia cukup eling. Yang penting ingat Tuhan. Yang penting ingat Tuhan, tak perlu lagi semayang. Oh semayang sini, nah yang penting ini hati dia. Ini juga tidak ada cocok. Wong Nabi wae, untuk apa Allah turunkan Rasul? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Ya, di situ Allah turunkan Rasul, di situ Allah turunkan Al-Quran. Itu syariatnya, maka wajib kita patuhi dan kita taati, Bapak Ibu sekalian. Jadi amat sangat salah kalau dia memahami belajar ilmu hakikat itu tanpa syariat salah. Nabi baik, saking banyaknya sholat kakinya sampai bengkak, itu syariatnya. Sholat ada berdiri, ada duduk, ada i'tidal, ada sujud dan lain sebagainya. Sebelum itu ada yang namanya syarat sah sholat, adab sholat ataupun sholat dan lain sebagainya. Itu juga wajib dipelajari. Jadi hakikat yang tiada menguatkan, yang tidak pakai syariat, maka sungguh dia zindik. Dan juga seperti kata Sayyid Ta'ifatis Sufiyah,
Imam Junaidil Baghdadi. Apa kata beliau? Man tafaqqaha bi ghairi tasawuf faqad tafassaq. Siapa orang yang mengetahui, mempelajari ilmu fikih, yakni ilmu syariat, dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf, tidak belajar ilmu tauhid, faqad tafassaq, maka dia itu sebenarnya fasik. Wong yang ngaji ilmunya ilmu syariat, tapi dia tidak ngaji ilmu hakikat, dia fasik. Tonggak-tonggit semayang, siapa yang disembah? Siapa? Padahal ada yang menyembah, ada yang disembah, ada abid, ada ma'bud, ada thalib, ada matlub, ada yang dicari, ada yang mencari, ya, ada yang dituju, ada yang menuju. Bapak Ibu sekalian, jadi orang belajar ilmu syariat tidak pakai ilmu hakikat, maka kata Imam Junaid dia fasik. Ya, dia masih fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaq. Dan siapa orang yang dia mempelajari ilmu tasawuf tanpa mempelajari ilmu syariat, ilmu fikih, maka sesungguhnya dia zindik. Waman siapa yang jama'a bainahuma, yang menggabungi antara syariat dengan hakikat, faqad tahaqqaq, itulah yang benar. Ada syariat, ada hakikat. Syariatnya juga harus belajar, hakikatnya juga harus belajar. Kalau orang belajar hakikat tanpa syariat, itu ibarat Superman. Bapak Ibu tahu Superman? Superman itu hebat dalam sejarah pecah terbang. Ya, pecah kalau niup lautan jadi beku. Cuman pemakai Superman itu dia salah, karena dia tidak belajar syariat. Maaf, sempak dari depan. Itu balik. Harusnya sentinya di dalam. Kalau dia sini di dalam, itu baru benar. Karena mau ngaji hakikat, tidak ngaji syariat. Segala yang ada punya Tuhan kalau ini af'al Allah. Betul, itu hakikatnya. Biar kita tahu, supaya hati kita diusul tersambung dengan Allah Ta'ala. Cuma tidak usah diomongin. Memang hakikatnya yang dalam syariat, yang syariatnya innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Allah mengingatkan bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Hendaklah kamu mengabdi beribadah kepadaku, itulah jalan yang lurus. Setan ini kan tugas adalah menyesatkan umat manusia, itu betul. Nafsu ammaratu bisu juga galak menjerumuskan kita di dalam jurang keburukan, kemaksiatan, itu betul. Tapi kalau kita kaji hakikat, siapa yang jadi ke nafsu, siapa yang jadi ke iblis, ya? Siapa yang jadi ke iblis? Meskipun Nabi Allah Musa ketika melerai orang Yahudi sama Bani Israel, umat Nabi Musa berseteru, ribut, dipisahkan, melawan, tabok Musa Nabi Allah Musa, bentuk ketegasan, mati orang Yahudi. Uji Nabi Musa dalam Quran, ini adalah perbuatan syaitan. Betul, dalam syariatnya betul, tapi hakikatnya yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Siapa yang menggerakkan Nabi Allah Musa sehingga dia pacak memukul, itu orang Yahudi. Kalau kita kaji lagi, setan yang menyesatkan benar, tapi siapa yang jadi setan? Karena apa? Karena Allah itu fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Ya, ini dalilnya. Allah sesatkan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah beri petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jelas hakikatnya segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala yang punya peran,
yang menggerakkan segala sesuatu. Cuman ini boleh diomongkan ketika dalam kondisi majelis ilmu, tidak boleh diomongkan lagi tidak boleh ngomong masalah ketuhanan pakai celana pendek pula, tidak boleh. Itu adab yang haram, hukum tidak boleh. Asy-syari'atu bila haqiqatin 'atilah, maka sesungguhnya orang yang tahqiq yang sebenarnya, dan kata ulama tasawuf, asy-syari'atu bila haqiqatin 'atilah, bermula syariat dengan tidak hakikat itu adalah hampa. Wal haqiqatu bila syariah batilah, itu juga yang hakikat dengan tiada syariat, maka itu hukumnya batil, itu hukumnya tertolak, tidak diterima. Maka hendaklah engkau berpegang dengan adab yang sempurna serta makrifat dan hakikat yang tersebut itu, maka jangan engkau sandarkan segala kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Ini syariat. Syariatnya jangan dikit-dikit gawe Allah, maksiat gawe Allah, perbuatan buruk jangan dari Allah, jangan segala sesuatu disandarkan. Atau yang menghinakan Allah Ta'ala, seperti dikata Allah Ta'ala juga, yang menjadikan zina atau yang menjadikan anjing, yang menjadikan babi, maka yaitu haram dan terkadang membawa kepada kufur jikalau ada terkandung di dalamnya meringan-ringankan syariat. Maka wajib atasmu mengamalkan adab yang mafhum, yang dipahami daripada firman Allah Ta'ala. Ini firman-Nya, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, ya, dan apa-apa yang terjadi di dalam diri kalian, perbuatan yang baik, maka katakanlah itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan setiap perbuatan apa-apa yang datang daripadamu, perbuatan yang buruk, maka katakanlah itu dari nafsu dirimu sendiri. Ini adabnya. Kalau perbuatan baik, katakan datang dari Allah. Kalau perbuatan buruk, maka katakanlah itu dari dirimu sendiri. Ini yang menjaga adab kita dalam syariat. Meskipun kullu bin indillah, segala sesuatu itu yang Muhammad, yang baik dan yang buruk, datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak usah diomongkan, sebab kalau diomongkan orang lain juga galak lagi nak berjuang. Ada Tuhan kalau biarkanlah akhirat nombor Israel, ya, biarkanlah yang lain nombor Israel. Kalau Tuhan kalau kita diminta untuk berjuang. Untuk apa ada sejarah perang? Kalau kita balik disandarkan ke nisbahkan Allah galau, okay. Tidak boleh juga macam itu Bapak Ibu sekalian. Ustaz, ya boleh nanya Ustaz. Belum maksudnya supaya jangan lupa. Ya, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan ini seolah-olah kita kembali kepada asal sebelum kita tahu. Karena aku pernah mendengar khutbah yang menjelaskan kalau kita sholat itu tidak mengenal Allah, Ya. maka sholat kita itu tidak dapat apa-apa. Siap. Nah, tolong menjelaskan Ustaz yang maksudnya mengenal Allah itu. Ya. Yang macam mana dalam bayangan kita pada waktu kita usolli itu nampakkan Allah atau macam mana mengenal Allah itu. Tolong menjelaskan itu. Terima kasih. Siapa ini? Mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ada arif, ada ma'ruf. Arif yang mengenal, ma'ruf yang dikenal. Bagaimana cara kiat mengenal Allah? Cara kiat mengenal Allah itu kenali diri dewa dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya,
maka sungguh dia mengenal Tuhan. Siapa diri kita? Diri kita ini ada jasmani, jasmaninya ini cokok kita, ya. Ada daging, ada kulit, ada urat, ada darah, ada nanah, ada tulang belulang. Ini diri lahir. Ada diri batin. Diri batin itu tanpa urat, tanpa tulang, tanpa daging, tanpa darah. Ruh. Bagaimana cara mengenal ruh? Diri kita yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pacak dengan ruh kita. Inilah namanya iman. Inilah namanya iman. Kita ini untuk mengenal diri kita, kita sadar kalau kita ini hamba. Pakaian hamba itu dhaif, lemah. Pakaian hamba itu fakir. Pakaian hamba itu segala yang namanya pakaian hamba, namanya hamba, lemah di kita, fakir di kita, bodoh di kita. Kalau kita lemah, berarti Tuhan kita Qawiyyun yang maha kuat. Kalau kita fakir, berarti Tuhan kita yang Ghaniyun yang maha kaya. Dan selanjutnya. Nah, kalau kita sudah baca mengenal diri kita, maka kita kenal dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal Allah Ta'ala itu diibaratkan ketika kita kenal dengan wong yang kita kasihi. Bapak Ibu sekalian, kalau udah kenal sama orang tua, udah kenal, kita nih kalau kenal beda kesannya. Kalau kenal, oh iya siapa? Kau tak kenal, tak ada kenal sama siapa? Biasa baik, tapi ketika kenal beda ya, sikap kita tuh beda. Memang Allah itu sebelum disembah harusnya dikenal dulu. Maka itu ada kajian awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Allah Ta'ala. Nabi ketika diutus ke muka bumi pertama kali yang diajarkan La ilaha illallah. Belum baca tentang wudu, tentang ini, belum syahadat, belum. Allah dulu. Kenapa? Karena pemahaman uang di masa itu masih banyak animisme. Menyembah nenek moyang, menyembah kuburan, menyembah matahari, menyembah kebiasaan, menyembah Lata, Uzza, Manaf, Hubal, dianggap sesuatu yang baca, bla 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 bla, itu dijadikan Tuhan. Nah disinilah Nabi mengajarkan La ilaha illallah, mengenal Allah. Siapa sih Allah? Nah inilah yang harus kita pelajari melalui sifat 20. Ada Allah sifatnya wujud, artinya ada, maka mustahil dia tiada. Ada dalil adanya Allah itu jauh tidak berkenan, dekat tidak bersentuh, hubungan tidak antara. Allah ada, al-mawjud fi kulli zaman. Dahulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang tetap ada. Allah disebut Khaliq, kita disebut makhluk. Allah disebut pencipta, kita disebut yang diciptakan. Bapak Ibu sekalian, nah kenali dulu Allah. Sudah dia kenal Allah, memang pada hakikatnya sebenarnya kita kenal diri kita. Oh ya, aku ni hamba. Kalau jika ini dulu ngomong Hezawah ya Allah, merenung di malam hari, ya, solat 2 rakaat, merenung, tanya diri kita. Tanya diri kita, Pak, siapa aku? Siapa aku? Jawablah, aku hamba Allah. Dari mana aku? Awalnya kita tidak ada, sekarang kita ada. Akhir juga bakal tidak ada. Jawablah dari Allah. Di mana aku sekarang? Di mana aku sekarang? Aku sekarang ada di bumi Allah. Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan liya'budun menurut Imam Ghazali
liya'rifuni, mengenalku, kata Allah Ta'ala, ma'rifat kepadaku, mengenal Allah Ta'ala. Nah, ketika kita sudah kenal dengan Allah, sudah tahu dengan Allah, maka ibadah itu terasa nikmat. Ada konek, Pak. Bapak siap rela berkorban demi yang Bapak cintai, karena udah kenal. Coba udah kenal, ya semuanya. Itu saya. Kalau kamu sudah kenal, apalagi itulah kenal dengan Allah, ketika dia beribadah, maka itu ada zauk, ada rasa. Ada rasa. Nah, rasa itu tidak pacak dibuat-buat, itu balik-balik karunia. Man lam yazauk lam yadri. Siapa yang merasa, dia dapat. Tapi bukan baper, bukan. Rasa itu karunia. Dan ini ada prosesnya memang. Prosesnya mana cara kita kenal dengan Allah Ta'ala, pelajari dulu sifat-sifat Allah. Sifat 20. Ada sifat wujud, qidam, baqa, khalafatul lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, muridan, mutakalliman. 20 sifat Allah yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Kita pelajari. Allah itu ada. Cuman adanya Allah itu tidak diadakan, adanya dengan sendirinya, dengan kuasa Allah. Jangan ditanya siapa yang mengadakan Allah, nah tidak boleh. Allah itu yang mengadakan. Dulu ada Pak cerita. Iblis datang, nemuin Nabi Idris. Dia ngetes. Ini kalau model macam ini, wong macam ini mungkin sudah kami ulang-ulang, akan disampaikan. Suatu ketika Iblis datang menghadap Nabi Idris. Ya Nabi Allah, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Apakah Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu? Tentu. Jadi Nabi Idris ngomong, apakah Allah mampu memasukkan ke dalam telur yang kecil ini, memasukkan bumi yang seluas ini ke dalam telur yang kecil ini? Apakah Allah mampu? Apakah Allah kuasa memasukkan bumi seluas ini ke dalam telur yang kecil? Nah, model macam ini, Pak, berarti itu bukan lagi manusia, bukan macam ini. Kata Nabi Idris ngomong, Allah mampu, bahkan lebih mampu lagi. Allah itu maha mampu memasukkan alam semesta ini ke dalam telur yang kecil. Jangan ke dalam telur. Allah maha mampu memasukkan alam semesta ini ke dalam mata kau. Di Nabi Idris ngomong, cucuknya mata. Baik, makanya bincang sebelah mata Idris. Kalau modal macam ni Pak orang kat jalan ni, ya. Ngapa ada kajian ilmu mungkin itu, ada mungkin yang pacak terjadi dan ada mungkin yang tidak pacak mungkin Allah lakukan, dan itu pasti Allah maha mampu. Contoh, ini contohnya. Kuasa Allah jadikan laut Sungai Musi itu jadi sungai lautan darah. Allah maha kuasa pada berkehendak, tapi lam yujad, tidak Allah jadikan. Maaf kalau fikir dulu, mampu tak? Cuma tidak boleh di sini kalau sampai kami tahan ni. Contoh misalnya orang kafir dulu menentang Nabi, ya Muhammad, kalau memang benar Tuhanmu Allah Ta'ala, cepatlah segerakan siksa kami, adab kami. Apa jawaban Allah? Sampaikan kepada umatmu, ya Muhammad, ketentuanku tak dapat dirubah, takdirku itu tidak bisa dirubah. Tetapi sampaikan kepada umatmu, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di alam kubur, alam akhirat 1000 tahun yang kalian hitung di dalam dunia. Maksud kata Allah Ta'ala, itulah selandas kau nak kamu gawikan wa umri lahum inna kaidi matin. Itulah kau gawikan di dunia ini.
Ya, itu kata Allah Ta'ala, tapi tunggu kematian. Itu balik-balik keimanan Bapak Ibu sekalian. Ya, balik-balik keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi yang kita pelajari, masih banyak prosesnya. Meskipun kita sudah umur tua-tua dan macam ini, Pak, jangan pernah kita lepas jenuh, apalagi berhenti mengkaji tentang masalah hakikat tauhid, tentang masalah tauhid, mengesahkan af'al Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak belajar tauhid, dikhawatirkan kita mati kaget kena bujuk rayu setan. Kalau orang tahu dengan ilmu tauhid, dia tidak bakal tertipu. Yang mana setan, kaget setan kaget kita tak mati Pak, dia datang. Iblis itu dia memerintahkan ribuan pasukan yang menjelma jadi keluarga yang terdekat. Nah dia begini-begini, kalau aku nak pengen selamat, jadi setan ngomong, waktu kita nak mati kaget, nak nazar lepas, dia kaget datang. Dia menjelma menjadi orang yang terdekat. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi neneknya, kakeknya, bisa jadi lakinya, bisa jadi bininya. Jadi di situ dia mengiming-iming, ngajak supaya kita mati dalam keadaan kafir. Nah, kalau kita bertauhid, insya Allah tidak tertipu Bapak Ibu sekalian. Jadi cara kita mengenal Allah tidak ada lain adalah dengan cara mengenal diri kita terlebih dahulu siapa. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Ini mengenai lagi viral sekarang ini mengenai Palestina ini. Ya. Kira-kira mana sikap kita Ustaz? Ini apa? Kayaknya Allah tuh membiarkan saja. Oh gimana? Nah itu ini balik ke syariat lagi kita ya. Allah membiarkan saja. Saya ini Bapak Ibu sekalian, ini agak panjang sama ceritanya. Contoh kita lihat singkat ya. Nabi Allah Musa dulu bertanya, ya Rabb, di dalam kitab Usfuriyah di babul hadis, ngapalah engkau tak nyanyikan uang di permukaan dunia di bumi di seluruh manusia ini baik-baik kan? Supaya mereka ini masuk di tempat surga baik-baik kan ya Allah. Kata Allah, kau pengen tahu jawabannya besar? Labbaik ya Rabb, iya. Kata Allah Ta'ala, kau nak pengen tahu jawabannya? Kau sekarang bertanam. Jadi Allah bahasa kinayah, bahasa yang supaya paham. Nabi Allah Musa tanam. Bertanya lagi, apa yang sudah kau buat dari tanaman kau? Aku siram terus ya Allah. Terus apa yang kau dapat? Panen. Panen apa yang kau dapatkan? Hasilnya apa? Yang baik aku ambil, yang buruk aku buang. Jadi yang panen itu, yang mana baik, yang mana bagus, kita ambil, kita pilih-pilih. Yang mana buruk, kita buang. Kata Allah, mak itu juga aku. Aku jadikan alam semesta ini dan aku turunkan Rasul, aku turunkan Al-Quran. Jika hamba-Ku berbuat baik sesuai yang aku perintahkan, Ku masukkan ke surga. Tapi jika hamba-Ku berbuat tidak baik, dia kufur kepadaku, Ku untar ke neraka. Itu berkenaan dengan Iran, berkenaan dengan Israel, Bapak Ibu sekalian, ibarat sebelum dunia di kiamat. Contoh nih, rumah ini nak roboh, anggaplah rumahnya roboh. Apa yang kita lakukan? Persiapkan barang-barang yang dalam berharga di tempat itu singkir dulu. Apa maksudnya? Bumi ini sebelum hancur, uang-uang yang baik Allah kukuhkan syahidkan, syahid surga, syahid surga, syahid surga. Cuma dalam kacamata syariat kita ini, kejernihan Israel ya. Apa sikap kita? Apa Allah membiarkan? Tidak. Justru Allah sayang. Dengan cara seperti itu, dengan cara Allah Pak, dengan cara macam itulah Allah menginginkan setiap hamba-hambanya, siapa yang terlibat berperang, dia gugur niat lillah, syahid surga. Nah, sikap kita ini yang tak baca apa? Minimal mendoakan dalam
syariat, meskipun hakikatnya itu dari Tuhan. Kalau inilah cerita sutradaranya Allah, dibuatlah skenario yang model macam ini. Wong yang hakikatnya juga lo yang ngatur. Cuman dalam syariat kita dituntut untuk mendoakan, melo juga ada rasa simpati, rasa sedih. Itulah termasuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kalau dia susah, kita juga mengikut yang namanya susah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah di ujung waktu suruh mohon ditutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Kami mohon ampun setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dapat bebek pemahaman Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi daril dunya ila daril akhirah. Wa sallallahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.